semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. You should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable. Because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Bilal, you ask really good questions. Thank you. Because I'm learning about myself. Kita lagi effort sekali dengan sesuatu, kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi Iya. kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah nggak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yap. Gitu ya. Masuk ya. Karena udah terlalu kaku nih kan, udah terlalu kaku kan. Tadi tuh aku kayak loading bentar-bentar. Ini tuh joke ya. Iya. Iya. Dan gue tuh selalu percaya bahwa pada saat kita sekolah, kita tuh belajar cara untuk belajar. Kita belajar cara untuk berpikir, kita belajar cara untuk menganalisa dan mencari solusi, mengupas sebuah isu, mengupas sebuah titik permasalahan, dan abis itu gimana caranya kita merespon dengan cara yang terstruktur dan logis dan apapun itulah, kritis. Yep. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, oh passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Ada Maudy Ayunda. Hai Bilal, halo semuanya. Akhirnya ke Suara Berkelas. Senang sekali. Ini orang sebenarnya sudah aku incar sejak setahun yang lalu, sejak kita bangun Suara Berkelas. Yeah. Salah satu achievement aku mungkin bisa mengajak Maudy Ayunda ngobrol di podcast Suara Berkelas. So happy to be here. Yeah. Thank you for having me. Kita juga harus terima kasih kepada Alunita yang sudah menghubungkan Terima kasih. aku dengan Kak Maudy. Mungkin aku mau masuk dari sisi ngomongin tentang privilege, Maudy. Boleh. Karena semua orang belakangan ini ngebahas tentang privilege yang terkesan sangat berbanding terbalik dengan orang di luar sana yang mungkin harus merintis dari nol. Privilege Konsep di sini, privilege as a whole gitu ya. yes, mungkin privilege di sini orang ngelihat dari sisi beauty atau punya kemampuan finansial gitu ya. Tapi aku melihat privilege ini sebenarnya bisa jadi beban untuk kita yang orang sudah memasang ekspektasi. Kalau lu punya ini berarti lu harus sukses. Lu punya privilege ini lu tidak boleh gagal gitu. Bagaimana seorang Maudy Ayunda melihat privilege? Iya, ini sesuatu yang menarik sih sebenarnya karena konsep privilege itu cukup luas. Tentunya yang paling obvious adalah privilege secara ekonomi dan finansial. Itu yang mungkin sering dijadi pembahasan orang banyak in general pada saat kita membahas privilege. Tapi benar kata kamu bilang, there's beauty privilege, there is even as simple as the country you're born in, Yeah, gitu. That's yeah. a form of privilege. Mungkin the type of parent you have, yang mungkin itu agak-agak di luar lingkup ekonomi finansial gitu. Kayak apakah kita memiliki pembimbing-pembimbing yang mungkin punya stylistik tertentu, itu menurut aku juga a huge amount of privilege gitu. Kayak misalnya seseorang yang memiliki waktu untuk duduk dengan orang tuanya setiap malam dan punya diskurs intelektual misalnya gitu. Yeah. That's also incredible privilege gitu yang di luar dari scope-scope yang biasanya dibahas gitu. Jadi privilege itu menurut aku sebenarnya layered sekali dan ada banyak bentuknya. Dan semua orang punya privilege-nya masing-masing. Tapi tentu ada juga yang secara objectively starting point orang-orang itu beda-beda dengan resources masing-masing gitu. So I'm not someone who likes to say that or likes to be defensive around the topic of privilege. Karena aku merasa I did feel like I grew up with some amount of privilege gitu di beberapa dimensi khususnya. And I think it's important to be aware of those privileges karena gimana caranya di sisi lain kita harus mengakui lalu try to optimize and live a life yang true to what we were given by God or by the universe. Dan kita harus berusaha sebaik mungkin aja dengan apa yang kita miliki untuk bisa mungkin berdampak
positif dan bisa maju, bisa independen juga. Dan itu sih, dan akhirnya mungkin bisa create more spillover effects from what you have started with, dan akhirnya bisa dibagi lagi atau di share lagi ke komunitas atau ke dunia gitu. So you're right, there is a sense of responsibility juga sih menurut aku. Bahwa kita harus aware, kita tuh punya privilege di dimensi apa aja, kita punya lack of privilege di dimensi apa aja, and that becomes kind of like your portfolio of resources that you start with. Dari situ kita bisa tahu yang mana nih yang kita we can use to grow and achieve our dreams and make impact, yang mana yang mungkin kita harus fulfill in other ways gitu. Karena privilege is complex gitu. Maybe I'll start with that. Kalau Bilal ada follow up questions. Yeah. Tapi tadi aku sempat mendengar kata-kata self awareness ya di sana. Ketika mau dijelaskan tadi, sebenarnya bagi yang belum paham self awareness dan mau sendiri melihat self awareness itu seperti apa? Kalau bisa kita gali. Self awareness itu sebenarnya perjalanan mengenal diri sih. Aku nggak suka bilang bahwa aku tuh udah self aware karena aku merasa bahwa aku tuh masih dalam proses self discovery terus. Yep. Tapi intinya adalah self awareness adalah kesadaran diri, dan kita punya aspirasi untuk mencapai poin kesadaran diri yang paling optimal. Kita paling mengenal diri kita sepenuhnya dan juga bisa melihat perjalanan kita tuh secara objektif. Karena aku rasa it's very easy kalau misalnya orang bilang, lo sukses karena lo privilege, to be very defensive. Enggak, gue juga kerja keras kok. Enggak, you know, all these things. Tapi if you pause and you step out and really look at yourself from a third person point of view, ya memang ada privileges yang banyak juga di berbagai dimensi gitu. Dan jadi stepping out and seeing who you are holistically, almost from like a third person point of view tuh menurut gue penting sih dalam proses benar-benar bisa mengenal diri sepenuhnya gitu. Dan refleksi internal itu yang selalu gue coba lakuin sih. Karena self awareness kayaknya proses juga gak sih Bilal? Gak tahu sih. Menurut gue, I don't know if I will be 100% self aware, but itu yang akan gue selalu usahakan. Aku bahkan di fase titik terendah atau lagi problem dengan pekerjaan atau kesehatan aku sempat nulis tulisan di mana, what a privilege to be tired from work you are back the universe for. Kayak selama ini aku udah kerja keras untuk dapetin kerjaan yang aku lakuin hari ini. Kalau lelah itu privilege sebenarnya. Kalau diputar cara pikirnya, privilege itu nggak sekedar apapun yang kita udah punya dari lahir kan. Tapi apapun yang kita udah doakan, kita kerja keras untuk mencapai ke sana. Bener. Walaupun itu capek, melelahkan, tapi itu kita privilege udah menjalani hari dengan kondisi itu gitu. Aku juga ada quote. Oke. Tapi ini bukan quote aku, tapi aku baru terakhir ini membaca quote ini terus kayak kena banget. Buat teman-teman di luar sana yang punya krisis identitas atau crisis of the soul, ya intinya. Jadi kalian tuh misalnya mempertanyakan ke diri sendiri, passion gue tuh apa sih? Am I doing the right thing? What a privilege it is to be able to think or ask about questions about your soul. Because it means that other things in your life has relatively been taken care of. Dalam arti, mungkin kita cukup sehat untuk bisa memikirkan our internal soul. Jadi kita udah gak harus mikirin udah cukup tidak harus mikirin our physical health misalnya. Jadi kalau sekarang kan banyak yang ngomong kayak isu krisis identitas atau kegalauan atau the soul being sick is something that everyone is experiencing one way or another, karena orang mencari jati diri, mempertanyakan diri mereka sendiri. But it turns out that jangan-jangan that's a privilege ya. We've already gotten to a place that now we can worry about what our soul wants. Wow. Ya kan, kayak itu setuju. tuh itu tuh beautiful too in its own way. Yap, aku senang banget kata-kata ketika kita berpikir bahwa kita masih punya waktu untuk berpikir tentang
Iya. Kita harus seperti apa, kedepannya harus seperti apa. Itu berarti kita masih Punya sehat. kesehatan fisik mungkin Karena untuk orang berpikir. sakit ya. Kalau orang Iya. sakit dia cuma ingin satu. Sembuh. Ya. Betul. Orang sakit cuma pengen sehat. Orang sehat punya 1000 keinginan. Dan kita masih sehat. Betul. Luar biasa emang. Kalau ngobrol sama Wadi ada aja itu idenya. Aku mau menggali sisi yang semua orang mungkin sudah tahu kalau Maudy ini S1-nya di Oxford, S2 di Stanford, dan punya privilege untuk bertemu dengan orang-orang luar biasa di negara lain, which is orang-orang berkelas atau high performance people ya. Sebenarnya dengan pernah di lingkungan keren seperti itu, apa insight yang menarik untuk bisa di-share ke kita yang mungkin kita belum punya akses untuk di lingkungan itu gitu? Mungkin satu yang aku notice gitu ya di sosok-sosok high performers di sekitar aku adalah mereka itu memiliki curiosity yang sangat amat besar. Rasa ingin tahu, dan bukan hanya curiosity sebenarnya, tapi humility around curiosity. Wow, yes. Jadi mungkin sosok-sosok ini kecenderungannya sulit sekali untuk merasa puas atau cukup pintar dalam perjalanan mereka, and that's like a genuine feeling. Jadi curiosity-nya tuh bukan cuman rasa ingin tahu, tapi kayak it's like a hunger and a desire for growth gitu. Kayak ada quote gitu, semakin banyak yang kita tahu, semakin banyak yang kita tahu, semakin kita merasa kita tidak tahu apa-apa. Yep. Dan kayaknya tuh quote itu menggambarkan satu budaya atau satu approach yang mungkin gue sering melihat gitu di beberapa komunitas-komunitas ini gitu. Just this curiosity and this acceptance that we are so limited as human beings and all we can do is try to learn as much as we can in our lifetime gitu. Jadi itu satu. Terus mungkin ada satu lagi sih. It's this sense of having two time horizons. Jadi di satu sisi bisa memiliki visi jangka panjang, jadi time horizonnya sangat-sangat panjang, punya vision, tapi di sisi lain bisa mengeksekusi secara short term. Oke. Dan bisa mikirin next step-nya apa nih yang menjadi prioritas, yang menjadi penting untuk gue lakukan hari ini, detik ini, menit ini. Apakah itu membuat pitch deck ini, apakah itu menyelesaikan tugas A ini gitu. And that happening at the same time as having kind of like a long-term direction and vision. Dan kedua hal itu tuh penting menurut gue. Karena banyak orang yang executor. Mungkin short-term executor. Cuman entah karena waktu, entah karena apa gitu ya. Kurang bisa melihat vision yang lebih besarnya apa yang ingin dicapai. Atau mungkin ada orang yang sangat grandiose kayak you want that big thing. Tapi pada saat harus execute on a smaller scale dan konsisten dan terus itu lebih sulit. Jadi pada saat bisa melakukan dua hal ini dengan efektif dan konsisten dua-duanya, itu menurut gue combo yang berkelas. Combo yang berkelas ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru ya? Bagi kamu yang mau nonton offline podcast Suara Berkelas, kita ada special event khusus untuk teman-teman berkelas yang serius mau join. Penasaran? Bisa klik link di deskripsi. Sampai jumpa. Aku tidak pernah mengawinkan curiosity dengan humility loh. Dan tadi aku baru, oh ya juga ya, selama ini aku ketemu sama orang-orang yang mungkin memang levelnya sangat berkelas, itu sudah pasti ada curiosity-nya. Tapi kita lupa menggali tentang humility-nya. Karena kalau dia punya humility, dia pasti curious. Bener, Iya kan? curious doang belum tentu punya intellectual humility gitu kan. Yep. Iya. Kalau dia punya humility, dia pasti akan bertanya terus,
Dan kualitas orang kan bisa dilihat dari pertanyaannya, dan itu memang sangat relevan. Wow, ya juga ya. Itu Iya, itu tiba-tiba that's dapet true atau emang actually. udah punya selama ini gitu? I talk about curiosity a lot. Cuman kayaknya nggak tahu hari ini ngobrol sama Bilal kayak pengen memberikan warna ekstra lagi sih bahwa tapi sebenarnya curiosity-nya tuh lebih dalam dari itu sih, bahwa Oke. ternyata humility-nya tuh juga sesuatu yang penting, kayak bahwa kita bisa salah, Yes. Yep. bahwa kita itu, dan pada saat kita sadar bahwa kita bisa salah, kita jadi sangat adaptif dan kita bisa sangat terbuka terhadap pemikiran orang lain dan perspektif orang lain dan gitu sih. Kayaknya curiosity doang tuh ternyata ya harus ditemani dengan Yeah, humility. humility. Wow, bagus sekali. I like that. Dan yang aku juga kaget tadi tiba-tiba ngomongin tentang long term game ya. Aku per hari ini, mungkin karena aku pernah baca buku Growth Mindset ya. Itu aku sejak baca buku itu, lebih tepatnya 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Itu aku selalu ngelihat dalam konteks karir, even berkarya dalam konteks jangka panjang terus. Dan kalau ketemu sama orang yang punya mindset jangka panjang juga akan seru gitu kolaborasinya. Iya. Kalau mau sendiri, selama ini itu pernah punya partner jangka panjang dalam konteks bekerja, Iya. komunitas, even pertemanan, ya bisa di-share ke kita. Iya. Mungkin nggak tahu sih, banyak orang yang tahu apa enggak, tapi circle aku tuh terbilang kecil, tapi konsisten. Dalam arti nggak terlalu banyak yang keluar masuk. Oke. Jadi inner circle aku tuh itu aja. Teman-teman aku juga itu aja, ada yang dari SMA, ada yang dari kuliah, S2 juga temennya itu aja. Atau sosok teman-teman profesional juga yang deket tuh biasanya itu aja. Ya maksudnya begitu mereka cross the threshold, kita benar-benar jadi temen. Nah biasanya itu ke-maintain terus. Tim aku juga, some of them I've worked with more than 10 years. Aku punya venture atau company namanya From This Island. Itu aku juga bekerja sama dengan teman aku yang aku kebetulan kenal dari SMA. Dan kita berteman sangat-sangat dekat sampai akhirnya memutuskan untuk berbisnis bareng. Jadi kalau ditanya punya nggak sih sosok-sosok di sekitar aku yang membantu aku untuk berpikir jangka panjang, bisa dibilang iya gitu, karena di inner circle aku, karena these are people who's been with me for a while, mereka juga membantu aku menjadi accountability buddy terhadap impian-impian aku gitu, atau impian-impian kita bersama. Yeah. So it really helps actually. That's a really good question, karena aku baru mikir kayak iya juga ya, sebenarnya karena inner circle aku tuh yes, Yep. small tapi cukup konstan. It helps keep me accountable. It helps, to remind me of who I am. Yeah. Karena kadang-kadang kita keluar dari rumah, kita terekspos dengan banyak hal, apalagi sekarang ada media sosial. Kita tuh kadang-kadang gampang distracted gitu. Sure. Distracted dalam arti kita mungkin jadi mengevaluasi, apa gue menjadi orang yang seperti ini aja ya? Apa gue ikut jalur yang ini aja ya? Ada opportunity ini nih, apa ini aja ya? Jadi nggak kebayang sih. Everyone is always overwhelmed with optionality. Tapi pada saat kita balik ke lingkup inner circle atau even suami aku atau co-founder aku, ada orang-orang yang mungkin yang membantu mengingatkan dan grounding lagi. Remember who you are and remember what you have always wanted to do. Yeah. Bilal, you ask really good questions. Thank you. Because I'm learning about myself in this thing. It's like therapy. Iya, tadi pada anak-anak biasanya kalau datang sini, lu jadi psikolog aja Kak. Honestly, because I'm like, wait. Iya. Tapi aku nanya gitu karena aku pun ngerasain hal yang sama gitu. Kalau ditarik balik versi aku 10 tahun yang terakhir, aku masih di circle yang sama dengan temanku. Oh ya? Dan kita punya jalur yang sangat berbeda. Jalur kita sangat berbeda, kita berbeda kota, berbeda negara. Dan aku jujur dalam hati terdalam aku pengen mereka growing
Dan mereka juga selalu, kalau aku, dia happy sekali lihat Bila growing, punya podcast gitu-gitu kayak. Dan itu sudah kita jalani lebih dari 10 tahun. Itu unik dan kita jangan take for granted gitu sih, Yes. Bilal, ya kan? Ya. Bahwa ada sosok-sosok yang sudah lama melihat perjalanan kita, itu tuh kedalaman Yeah. hubungan dan kedalaman understandingnya tuh beda sih. Beda aku rasa. sekali, benar. Mungkin ada orang yang baru kenal Maudi ketika Maudi punya followers 10 juta. Mungkin ada orang yang baru kenal Bilal ketika Ya. punya followers 100.000. Right. Dia punya POV sangat berbeda. Tapi kalau teman kita yang Betul. pernah lihat di fase kita di sini, Even belum ada Instagram gitu, itu itu sangat berbeda. sih, itu beda. Wah, sangat relate ternyata ya. Kita masuk ke versi Maudi yang mungkin juga jarang terlihat di sosial media atau di layar kali ya, di depan layar ya. Selama ini mungkin orang melihat kamu punya kepercayaan diri yang sangat positif ya, aura energinya juga. Terus kamu memang termasuk orang yang banyak dikagumi oleh anak-anak muda di luar sana gitu. Tapi kalau aku masuk ke Maudi Ayunda sendiri, pernah nggak ngerasain fase inferior atau dikelilingi oleh orang-orang yang tadi high performance people, kamu merasa bahwa aduh aku tidak pantas, aku tidak worth di lingkungan ini gitu. Dan kalau pernah, gimana cara paling simple untuk dealing dengan fase itu? Ini lucu sih, ini pertanyaan yang lucu. Karena aku tuh cukup sering merasa seperti itu, merasa out of place. Atau mungkin merasa like an imposter ya, itu kan nama sebuah sindrom gitu. Imposter syndrome gitu, di saat kita merasa inferior atau out of place atau kita nggak belong here gitu. Karena core-nya aku sebenarnya anaknya nggak pedean. Dan ini adalah deskripsi yang selalu digunakan keluarga besar aku ataupun ibu aku sendiri. Bahwa Mot, kamu itu waktu kecil pemalu total. Kalau ada keluarga datang kamu pasti mojok baca buku. Atau kalau mama suruh naik panggung kamu pasti malu. Pasti adik kamu yang lebih berani gitu. Jadi first of all, actually gue tuh tipenya yang first instinct adalah untuk merasa insecure mungkin atau nggak terlalu percaya diri. So it's an interesting question. Dan apalagi mungkin ya karena kesempatan-kesempatan yang tadi gue dapetin, entah sekolah di tempat-tempat yang cukup baik gitu ya, selalu disekelilingi sama orang-orang yang gue tuh merasa selalu ngeliat ke atas gitu, kayak oh my gosh, kok lo pinter banget ya, tuh kayak kok lo ini banget ya gitu. Itu tuh sering banget sih, Bilal, to be honest. Jadi imposter syndrome tuh something yang I just have had to deal with in my life. Yang paling pertama kali ngerasa begitu banget tuh pada saat S1 sebenarnya. Oke. Karena di situ ada culture shock. Terus tiba-tiba masuk ke university seperti Oxford yang untuk jurusan gue pada saat itu kelas-kelasnya tuh sangat kecil. Kelasnya tuh bisa 1 profesor, 2 atau 3 murid. Karena bentuknya tuh diskusi sebenarnya, bukan lecture. Jadi lecture-nya tuh ada lecture yang besar. Tapi terus ada kayak sesi-sesi sama profesor yang smaller group. Dan abis itu kita ngomongin esai yang kita tulis untuk minggu itu. Kadang-kadang based on a book the professor wrote. Jadi situasinya tuh terasa sangat high stakes dan sangat ada perbandingan antara kita dan juga classmate kita yang cuma 1 atau 2 orang itu. Dan kita harus berbicara secara aktif di kelas tersebut. And it was the most like scary, growthful situation I've ever been in. Karena gue tidak terbiasa juga dengan format kelas seperti itu. So the feeling of always feeling, oh my gosh, I can't do this, like I'm not confident, itu tuh sering terjadi. Dan ada satu hal yang pada saat itu menjadi turning point yang sampai sekarang gue gunakan gitu. It's this feeling or this shift in mindset bahwa you should try to put yourself in a room where you are the least smart or the least capable.
because it means that you are the person growing the most in that room. Wow. Karena Wow. berarti kita yang absorbing, kita yang menyerap, Yeah. kita yang belajar paling banyak, Yeah. dan kita yang paling delta pertumbuhannya itu paling besar gitu logikanya. Jadi yang tadinya itu mungkin ya mindset gue adalah, oke, gue datang ke kelas ini, gimana caranya gue harus perform. Itu jadi berubah jadi kayak, enggak. Gue cukup ke kelas ini, gue pengen belajar. Dan gue harus come in with curiosity, dan gue harus menyerap. Yes, mungkin memang benar orang-orang ini lebih jago, lebih pinter. Tapi berarti betapa beruntungnya kamu Maudi. That's humility. Maybe Yeah. the humility actually helped gitu dari sisi oh ya udah, jadi it's not about performance, it's not about being the best atau being number one, but it's about the learning experience and knowing that you get to absorb as much. Nah dari situ sih baru jadi turning point, gue menjadi lebih nyaman dan akhirnya jadi lebih improve, dan mungkin ujung-ujungnya ya akhirnya jadi merasa lebih peer to peer gitu sama peers gue pada saat itu gitu, karena gak terlalu stuck in my own insecurity dan lain-lain. Yeah. Sampai sekarang masih sering terjadi perasaan-perasaan kayak gitu, Yeah, dan normal. I always remind myself of that same thing gitu. Termasuk waktu kemarin gue ke Geneva buat ada namanya yang Global Leaders Summit. Itu komunitas yang baru saja gue tuh onboarded to that Okay. community. Itu adalah sebuah komunitas dari World Economic Forum. Wah, isinya angkatan gue Bilal itu prime minister, ministers, atau kayak very very successful entrepreneurs dari seluruh dunia. Umurnya juga 30 sampai 40. Jadi gue termasuk yang paling muda karena gue 30. So imagine aja, gue di situ juga I felt like a fish out of water, but and then I forced myself to shift the mindset again, kayak gitu, and then it really helps. Ya. Aku tadi kepikiran juga kalau memang kita ditempatkan, mungkin ini privilege dari sisi lingkungan kali ya. Karena kita tahu kita sekolah atau kita sedang di tempat itu, even kita ngerasa inferior, kita punya rasa takut, tapi dengan punya curiosity dan humility tadi, kita dituntut untuk kita belajar sendiri. Even mungkin sekolah atau kuliah udah selesai, kita punya curiosity untuk belajar sendiri, karena kita tahu kita di lingkungan yang mungkin lebih pintar dibandingkan kita gitu. Iya. Dan kalau kita pakai POV inferior terus, susah untuk bisa absorb ilmu yang didapat. Susah. Karena berarti mindset kita tuh stuck di performance. Yes. Bukan di learning gitu. Itu yang harus gue ubah banget waktu itu. Sama tadi aku kepikiran bahwa itu juga mindset yang dipakai oleh orang yang kalau ngelihat sesuatu itu selalu dalam konteks berkompetisi gitu. Kayak semua orang itu siapa yang paling cepat, siapa yang paling pintar. Jadi kita ingin berkompetisi, dan itu biasanya kalau kita merasa gagal dikit, itu udah yang paling rugi, kita yang paling buruk di dunia ini gitu. Karena semua orang melihat mindset kompetisi gitu, bukan mindset their own game. Dia nggak playing the game gitu. Jadi kayak mindsetnya tuh bisa dibilang juga outcomes versus process. Pada saat kita berkompetisi, kita tuh outcome focused. Oh yes. Gitu. Tapi pada saat kita tidak berkompetisi dan kita hanya belajar, kita jadi proses focused. Dan ngejalanin prosesnya aja, asal itu memuaskan, bisa membuat kita happy dan punya sense of achievement. Entah apapun itu hasilnya. Yeah. Mungkin tadi kamu menginspirasi aku untuk itu juga menginspirasi aku untuk aku tulis ke buku aku berikutnya kali ya. Outcome focus versus process focus. Tadi Maudi mention tentang yang global leaders kayak pertemuan World Economic Forum kan. Itu apakah pertemuan yang baru dibikin di tahun ini atau memang diajak kolaborasi oleh mereka atau gimana? Karena menurut aku waktu aku masih kuliah, aku paling senang kalau dilibatkan di kegiatan seperti itu. Walaupun kita akan terkesan sangat inferior karena orang-orang lainnya mungkin menteri dan lain gitu. Dan seberapa penting gitu kalau kita, terutama teman-teman nonton ini, untuk bergabung di komunitas, organisasi besar itu, terutama untuk 20-an gitu.
Iya, jadi si Young Global Leaders ini adalah sebuah komunitas yang dibangun sama World Economic Forum dan setiap tahun tuh ada kohortnya. Sekitar 100-an orang yang terpilih Oke. dari seluruh dunia dan kita menjadi bagian dari komunitas ini selama 3 tahun. Uh, Diberikan akses ke perkumpulannya, diskusinya, forum-forumnya, summitnya gitu. Dan objektifnya adalah untuk memfasilitasi cross-cultural, cross-country collaboration amongst, I guess, young leaders around the world between the ages of 30 and 40. Jadi konteksnya gue baru aja diterima menjadi cohort 2025. Oh, congratulations. Iya, thank you. Dan dari situlah akhirnya ikutan summit yang kemarin ini, yang Global Leaders ini, ketemu dengan cohort-cohort lain ini yang very very impressive, inspiring friends gitu. Dan tau gak sih, sumpah pokoknya seminggu sebelum gue terbang, gue di email sama salah satu penyelenggaranya. Dan gue diajak untuk jadi speaker di sesi gue sendiri. Sesinya adalah Meet the Leader. Dan di sesi itu gue diajak untuk speak on authenticity and influence gitu. Karena background gue dan mungkin karena pekerjaan gue, mereka merasa gue punya perspektif yang unik gitu dalam topik ini. Wah, itu gue udah mulai penuh rasa takut dan deg-degan. I'm like, what am I gonna say in front of all these people? Terus gitulah, udah mulai itu pemikiran itu. Nah tapi intinya gue harus kesana, gue cerita, gue sharing. Gue juga merasa gue mendapat kesempatan untuk cerita tentang Indonesia. And that's a wonderful thing for me. Dan gue pulang dari situ gue merasa, wow, like I really challenged myself. And I did it. Dan ada sense of achievement gitu. Bukan karena outcome-nya gimana, tapi lebih kayak I did something that I was scared of. And maybe I haven't been this scared in a while. And I think that's what's really important about, I guess, being part of these types of communities. You get to do things that you're scared of. And that's, I think, when the most growth happens. Pada saat kita melakukan hal yang sangat kita takuti dan kita nggak yakin kita mampu, kita tuh lagi tumbuh banget di situ. Itu satu. Jadi gue sangat merasa ter-challenge. Yang kedua, di saat bertemu dengan sosok-sosok ini yang sangat-sangat inspiratif, they also all have like a love for impact. Semuanya tuh punya itu sih, punya aspirasi untuk berbuat lebih beyond themselves. This type of energy itu menular menurut gue bilang. Makanya gue tuh agak-agak percaya sih, you are the 5 people around you. Mungkin bukan 5 ya, 5, 10, 30, I don't know. Tapi memang kita adalah akumulasi manusia-manusia, interaksi-interaksi yang di sekitar kita. Jadi kenapa sih kita mungkin harus kadang-kadang men-challenge kita untuk menjadi bagian dari komunitas-komunitas apapun itu ya, tergantung oleh impian masing-masing orang. Tapi komunitas itu atau energi budaya itu menular. Jadi gue pulang-pulang juga punya semangat yang lebih, punya motivasi yang lebih untuk berbuat atau berkarya yang lebih impactful lagi karena ketemu teman-teman yang sangat inspiratif gitu. Yep. So in your 20s, di saat kalian benar-benar masih mencari jati diri, alangkah pentingnya karena kan itu kan proses penyerapan ya. Yeah. Umur 20-an tuh kita penyerapan mode on lah. Yeah. Itu kita tuh kayak sponge dan kita menyerap. Jadi lebih penting lagi gitu, being part of communities, mungkin organisasi apapun itu, di mana kita disekelilingi orang-orang yang punya budaya ataupun traits personality yang kita juga ingin miliki mungkin ya. Whatever that is. Aku jadi ingat sesuatu tadi karena biasanya aku kalau ngelakuin project
atau misalnya lagi ngelakuin sesuatu yang aku passionate sekali, ketika itu udah selesai, aku bukan happy karena itu berhasil atau achievementnya itu luar biasa gitu. Iya. Tapi aku happy ketika ingat momennya aku sacrifice gitu. Kayak momennya aku berupaya Iya. sekali untuk kadang belajarnya, menulisnya, mempersiapkan materinya. Itu yang aku rindukan gitu. Itu yang Iya loh. yang senang sekali dilakukan oleh anak 20-an seharusnya. Proses berupayanya Proses berupaya itu ya yang tadi, kayak berkesan ya. proses fokus tadi kalau kata Maudi ya. Kayak proses itu sangat-sangat berkesan. Atau paling simpelnya gini, kalau misalnya kita lagi effort sekali dengan sesuatu, kalau hasilnya optimal ya itu wajar. Tapi Iya. kalau hasilnya luar biasa, effort kita rendah, aku malah nggak happy gitu. Karena rasanya jadi kayak we didn't earn it. Yap. Kayak ada sedikit kayak kurang. Kok kayak ada yang kurang ya? Kayak aku dapat sesuatu, tapi kok effort aku kayak biasa aja gitu. Kayak itu feelnya sangat berbeda biasanya. Dan tadi aku juga Benar lagi. jadi ingat fase Maudi yang ketika masih di Oxford di awal-awal 20-an juga. Itu kan kita harus jadi sponge yang harus menyerap semua orang Iya. gitu ya. Karena kalau menyerap tanaman-tanaman laut kan SpongeBob ya. Gitu ya. Masuk ya. Karena udah terlalu kaku nih kan, udah terlalu kaku kan. Tadi tuh aku kayak loading bentar-bentar. Ini tuh joke ya. Iya. Iya. Teman-teman udah expect serius nih, tapi it's okay, itu biar bridging pertanyaan berikutnya. Lucu. Suka. Kalau dilihat dari sisi pertemanan, itu biasanya akan ada yang di-sacrifice di hidup ini ya. Karena tadi aku lihat inner circle-nya juga mengecil, atau teman-teman di sekitarnya juga memang orang-orang yang sangat konsisten lagi kayak play long term game with long term people gitu. Sebenarnya yang selama ini dilakukan oleh Maudi dengan punya privilege ini, sebenarnya apa yang di-sacrifice oleh Maudi yang mungkin tidak terlihat? Apakah jam tidur mungkin harus diet setiap hari, apa yang sebenarnya kamu sacrifice sehingga kamu happy dengan kamu sekarang itu? Kalau misalnya kita ngomongin kayak masa kecil, yang aku sacrifice mungkin times of play ya. Times of socializing and playfulness. Karena film pertama gue kan 9 tahun waktu itu. 9 tahun 9 umurnya. tahun. Sebenarnya sih mungkin itu abis itu nggak terlalu aktif juga sih, tapi mungkin mulai umur 13-14 tahun di saat gue lagi bikin album, terus main film Sang Pemimpi, atau abis itu Perahu Kertas, nyanyi dan lain-lain. Terus sambil sekolah juga, yang pada saat itu ya gue juga suka banget sekolah dan pengen maksimal banget juga. Tentu ada pengorbanan gitu. Jadi gue sangat jarang sekali dulu tuh main sama teman-teman di luar sekolah. Ya. Gue tuh selalu, even dulu SMA tuh selalu dicap kayak nggak usah nanya Maudi, pasti dia nggak bisa. Oh gitu. Tapi what ended up happening is like, of course I lost a sense of play and like freedom yang mungkin di masa-masa itu gue juga sebenarnya memerlukan lah masa-masa ease and playfulness and no pressure. Itu tuh perlu ruang itu gitu. Yeah. Karena ternyata kalau udah adulting makin gak ada lagi. Iya. Iya kan, maksudnya Iya, the room of play itu in childhood itu benar-benar unik banget. Karena begitu kita udah dewasa, isinya tanggung jawab, isinya pekerjaan. Tanggung jawab tuh maksudnya tanggung jawab ke orang lain. Pekerjaan dan lain-lain, itu tuh time of play udah nggak ada. Sekarang aja kalau bengong tuh adanya mau mikir gitu. Tapi jadinya di masa-masa where I could have had that for longer, I had less of that gitu. Jadi my timeline of pressure started early gitu, when I was like maybe 13 gitu. Jadi itu to this day gue ngerasa it's still a big loss gitu. Kayak waktu prom night gue cuma datang bentar doang, habis itu harus pulang karena besoknya udah ada kerjaan gitu. Jadi kayak gue nggak ada beberapa core memories mungkin yang gue jadinya nggak fully ngejalanin gitu. Wow. Makanya aku kalau ketemu orang misalnya kalau dia lagi di peak performance, aku pasti menanyakan sisi apa yang di-sacrifice,
apa yang mungkin hilang dari dia atau apa yang harus dia korbankan untuk mencapai ke sana. Karena tidak ada orang yang mungkin kalau di teori divergence teori tidak ada yang bisa bener-bener imbang semuanya gitu ya. Sama for the longest time mungkin karena udah ngejalanin itu semua terus kayak bekerja dari kecil juga. Terus mungkin punya sorotan publik walaupun nggak sebesar sekarang ya, kalau masih merintis kan followingnya masih sedikit, yang tahu juga masih sedikit. Tapi jadi kayak dari dulu tuh udah ada rasa tanggung jawab bahwa apa yang aku lakukan tuh ada implikasi lebih besar dari diri aku. Jadi freedom to make mistakes itu I haven't felt that way since I was maybe 12. Wow. Rasanya, and that to me is huge. I don't feel like I had the freedom to make mistakes. Kayak everything feels higher stakes aja gitu, karena kayak karena sorotannya itu berbeda. Paham. Freedom and play itu yang dua hal yang gue rasa dikorbankan. Freedom and play. Kalau freedom memang sudah harus dikorbankan oleh orang-orang yang di dunia kreatif ya, itu emang hal yang sangat umum. Kalau play tadi itu aku tidak relate karena memang harus dari kecil untuk, aku nggak bisa mengatakan itu bekerja kali ya, tapi itu bisa dikatakan memang itu play, tapi play di role yang berbeda, play di role yang mungkin bisa dimonetize ya. Makanya main film. Tetap kerja jatuhnya. Tapi mindsetnya anak kecil tuh sudah mindset kerja berarti, bukan mindset dia wah happy nih. Oh enggak, kerja sih. Maksudnya bukan kerja yang wah gimana gitu, cuman it's definitely work karena everything is contract based. Everything is, you cannot miss it. Whether it's fun or not, ya pasti ada fun ya, tapi kan ada capeknya ya kalau misalnya dulu tuh zaman nyanyi di Dahsyat atau nyanyi di Inbox, tuh nyanyi dulu ke sekolah, pulangnya les, abis itu recording malam. Misalnya kayak gitu kan, kayak pasti ada capeknya tapi you cannot do anything about it. Maksudnya ya itu udah pilihan. Ya gitu itu pilihan. Dan tadi juga ada kontraknya, jadi kita sebagai orang yang profesional juga kan. Iya, jadi professionalism itu udah harus ada sih, kalau enggak kan jadi kayak, kalau play itu you can choose not to. Tapi memang ya it's a form of responsibility gitu. Aku sering menanyakan ini ke teman-teman yang datang ke Suara Berkelas kali ya. Apa tuh? Fase tadi seorang Maudy dari kecil sampai sekarang pasti ada menemukan dan kebentur dengan fase kesepian ya, terutama sempat kuliah di luar. Dan di fase kuliah di luar itu mungkin orang tidak melihat dari kacamata bahwa ini orang terkenal, ini orang yang punya nama besar, tapi mereka melihat bahwa ini POV-nya mahasiswa. Sehingga kita kalau berteman dengan orang itu memang natural aja gitu. Kayak terakhir kemarin aku ngobrol sama Jerome bilang, aku takut banget kalau misalnya fase-fase ketemu sama orang entar transaksional, malah diajak kepentingannya gitu. Dan itu hal yang wajar dilakukan oleh orang-orang yang ngerti memang di industri ini gitu. Iya. Boleh ceritain nggak fase sempat kesepian dan apa yang kamu lakukan dan bagaimana kemudian dealing dengan kesendirian itu? Jarang ngerasain gitu juga ya. Aku juga cukup merasa sih hal tersebut gitu. Mungkin makanya teman-teman aku sekarang juga mostly adalah teman-teman dari SD, SMP, SMA. Karena bukannya aku merasa bahwa setiap pertemuan tuh pasti transaksional, tapi kita tuh kayak ada feeling in the back of our head, ini tuh kita purely nyambung atau sebenarnya memang karena kita lagi pengen punya outcome yang mutually beneficial ya. Paham. Kayaknya aku nggak tahu itu karena kita udah dewasa atau juga karena the nature of the business and the industry juga. Karena kumpulan pengalaman-pengalaman masa lalu juga. Mungkin karena kumpulan masa lalu, jadi kayak membangun hubungan baru jauh lebih mudah kayaknya dulu gitu, yang lebih purest, lebih pure dan lebih organik. Sekarang tuh memang sifatnya suka bingung gitu. Sorry, tadi pertanyaan kamu apa, Bilal? Aku jadi keseruan sendiri. Di fase kesepian itu gimana cara dealingnya, kesendiriannya itu gimana cara seorang mau di-dealing sehingga kamu happy sama kamu sendiri gitu?
Untungnya aku tuh orangnya memang introvert. Oke. Jadi cenderung survive atau nyaman dalam kesendirian. Jadi kalau misalnya selama masa kuliah atau masa apapun itu, di saat teman aku tuh cuma segelintir, aku tuh kayak totally fine ngobrol sama satu orang itu terus. Atau kayak ngobrol sama si 5 orang itu terus gitu. Itu tuh cukup bisa mengisi aku gitu. Karena aku lebih suka obrolan yang deep dengan orang yang aku nggak harus ajarin ulang konteks hidup aku. Oke. Kan kalau kita kenal orang baru jadinya harus mulai dari Iya. superficial, Iya. berkali-kali ketemu berjam-jam baru akhirnya mereka tahu konteks penuh, akhirnya bisa kita ajak lebih dalam. Nah, aku tuh cukup nyaman dengan kayak udah dengan orang-orang sekitar aku, even if it's my team dan lain-lain. Thankfully mungkin itu kali ya. Jadi fase kesepian yang literal kesepian tuh gak terlalu pernah aku alamin karena I can survive with very few people around Iya. me. Iya, itu sangat relate. Jadi kamu gitu juga bilang ya? Iya. Ya kan Iya. kayak malah kadang-kadang sendirian doang, literal sendirian, gue juga masih oke gitu. Ya asal gak yang berkepanjangan selamanya ya, tapi Aku bisa bilang sih, ini sering aku bilang di podcast aku juga, dan di Apa? beberapa postingan aku bilang bahwa kalau kamu merasa kesepian ya berarti kamu bukan teman yang baik untuk dirimu sendiri gitu. Karena I like that. karena aku Can you be alone with yourself gitu kan iya, jadi maksudnya? kayak aku misalnya aku lagi di coffee shop tuh sendiri gitu ya, makan atau sambil kerja di laptop. Kan kalau cowok lagi makan kan kasihan kayak kita ingin samperin, ini saya bantu gitu ya. Dan aku tuh emang biasanya sendiri seperti itu gitu. Misalnya aku kayak lagi nulis atau lagi baca buku atau apapun itu sendiri. Tapi setelah aku lihat orang lain yang cowok itu sendiri, ya juga kasihan gitu lihat cowok lain. Dan ternyata itu aku juga sebenarnya, itu cerminan aku gitu. Nah, tapi aku happy ketika sendiri. Iya. Karena kita ngeliat dari luar kan, wah ini kasihan ya. Padahal kita happy. Tahu nggak dulu waktu aku kuliah 1, aku tuh pernah mau ke kafe sendiri. Terus teman aku bilang, wait, you're going alone? You're eating alone? Kayak, are you sure? Pokoknya dia kayak merasa itu sesuatu yang tidak akan nyaman gitu buat dia. Tapi buat aku tuh kayak, ya kenapa gitu, kayak buat aku kesendirian itu seru. Dan kadang-kadang, atau kamu gini juga atau enggak, kadang-kadang aku ngajak teman aku untuk sendiri bersama-sama. Oke. Jadi kayak Sendiri bersama-sama ya. Sendiri bersama-sama dalam arti main aja yuk ke rumah atau aku main ke rumah dia hanya untuk mengerjakan aktivitas sendirian tapi dengan keberadaan orang tersebut gitu di sekitar kita, Oke. di radius tertentu. Oke. Jadi kita hadir di situ tapi kita sendirian dalam aktivitas kita gitu. Jadi cuman coexisting. Oke. Itu aja kadang-kadang indah, Bilal. Menarik. Tadi aku salah nangkap, aku salah framing aku sendiri bersama-sama, aku ajak temen nih ke coffee shop. Dia di ujung, aku di sini. Itu kayak spy ya, kayak mata-mata gitu ya. Kayak kita mau bacain kasus gitu ya. Ntar kita via WA gitu ngobrol ya. Gitu. Oke, kalau itu emang agak aneh ya. aku salah nangkap gitu, untung dijelasin ya. Untung dijelasin, oke. Ya itu adalah obrolan jam 2 malam orang introvert ya teman-teman ya. Iya. Jadi sangat relate dengan kesendirian dan kita tidak melihat itu kesepian. Itu mungkin kalau bahasa anak sekarang solitude ya, kayak Solitude. kayak Yes. emang dia sangat senang. Bukan dengan loneliness tapi solitude. ya. Anak Jaksel biasanya gitu ya. Aku masuk ke pertanyaan yang mungkin sangat simple tapi mendalam. What's next? Dari semua perjalanan seorang, mau di karir, di kehidupan, sebenarnya apa yang ingin dicapai berikutnya? Dan sekarang apakah lagi naik gunung atau memang dari bawah sekali untuk menuju ke puncak tertentu gitu? Apa yang mungkin bisa di-share ke kita? What's next? Mungkin selama ini aku tuh banyak sekali aktif di sisi kreatifnya sebagai kreator atau pekerja seninya gitu. Bernyanyi, membuat musik, acting gitu ya sebagai aktris gitu. Mungkin sebenarnya pelan-pelan aku juga ingin belajar tentang
sisi behind the scenes-nya. Jadi kalau dalam konteks film atau dalam konteks musik, sebenarnya kalau musik udah sih masuk ke producing gitu. Oke. Atau kayak misalnya brand skincare aku From This Island itu sebenarnya adalah bentuk aku membangun atau berkontribusi ke ekosistem beauty gitu ya, dengan narasi tentang kecantikan Indonesia atau tentang ekstrak-ekstrak Indonesia. Jadi shifting to the business side as well, karena I also want to build lasting impact and some type of legacy gitu. Jadi itu sih kayak menggabungkan, tentunya tetap akan ada pekerjaan seni, Yep. gue sebagai pekerja seni, tapi slowly also contributing in the narratives, in the storytelling from producer's point of view di film dan musik, and then also in the ecosystem broadly, menjadi mungkin pebisnis atau seseorang di pihak swasta yang can influence an ecosystem. Dalam konteks ini mungkin ekosistem kecantikan, ekosistem ekosistem beauty and cosmetics gitu ya, untuk lebih mengangkat cerita-cerita atau heritage Indonesia gitu. Itu sih mungkin, jadi moving and then also thinking about more like longer term impact. Jadi impact bukan legacy yang besar gimana, tapi lebih lasting impactnya dengan seperti apa ya gitu. Dan tentunya itu adalah learning curve yang sangat amat besar gitu untuk actually operating as a business person juga. And mindset yang juga sangat berbeda. Jadi gue lagi banyak belajar juga sih on that front. Yeah. Maybe for now that's what's next. Kamu bertanya secara karir atau personal? Sebagai Maudi sih. Itu mungkin kayak dari sisi karir ya. Secara personal. Secara personal, I'm trying to get to a stage where I am giving myself more grace and more patience. Karena umur 20-an tuh rasanya kayak sprint banget. Malah mungkin dari belasan dalam untuk konteks gue gitu. Kayaknya tuh lari aja terus gitu, ngejar entah apa. And now that I'm 30, I just need to make sure that yang selama ini dikejar itu masih sesuatu yang ingin dikejar. Jadi I am also going through an audit period, di mana gue pengen make sure bahwa gue masih selaras. Tapi tidak harus selalu sprint. Dan tidak harus sprint, justru harus pause dulu. Karena jangan sampai ternyata kita mengejar sesuatu yang kalau kita pause tuh sebenarnya gue udah bukan itu lagi ya yang gue cari atau yang gue pengen gitu. Just making sure that realignment itu ada. Mungkin itu dari personal, dari berbagai dimensi hidup ya. Tadi katanya Maudi juga setiap hari belajar, sampai hari ini belajar terus ya. Sehari berapa menit baca buku? Atau memang ada space? Enggak setiap hari. Tapi definitely seminggu gue pasti beberapa malam before bed, gue di bedside table gue tuh ada a few books that I'm reading. Gitu. 3 buku yang mengubah seorang Maudi Ayunda, terutama untuk teman-teman yang menonton ini, yang mungkin fase 20-an. Kalau zaman S1, gue kan belajarnya philosophy, politics, and economics. Specializing di political philosophy juga. Jadi ada salah satu buku yang gue baca itu The Origins of Inequality by John Stuart Mill. It's actually a relatively thin book. Gak tahu kenapa buku itu tuh membuat gue sangat-sangat berpikir panjang tentang kemanusiaan, human history, humanity's journey,
dan membuat gue secara kritis mempertanyakan mungkin hal-hal yang sifatnya adalah di dunia ini tuh social construct yang mana yang sebenarnya core atau human nature gitu. Itu salah satu topik yang dulu tuh as a 18-19 year old tuh kayak Yeah. Yeah. and knowing that ternyata ada loh banyak hal-hal itu yang kita inherit. Dan kita harus assessment lagi nih sebenarnya. Hal-hal yang di-inherit ini kita harus mau bergelut dengan perspektif-perspektif tersebut dan lalu kita terima atau kita reject gitu. Dan nggak tahu kenapa buku itu tuh menjadi trigger waktu itu. Gue sangat-sangat tergerak dengan that book karena ya itu it's not a factual book, but it is one that takes us down an exercise of what the origins of inequality is. Jadi John Stuart Mill ini going through his own intellectual exercise dan kita diajak ke perjalanan tersebut and it left an impact. I don't know, I should reread it again to see if it will make an impact now. Cuman kayaknya waktu itu mungkin I was 19 when I read it and it changed my Man's Search of Meaning, Frankl. Yang kedua, Man's Search for Meaning. Iya, Man's Search for Meaning, kayaknya gitu deh. Mungkin nanti bisa di cross check ya kalau ada Viktor salah-salah Frankl. dikit. Viktor Frankl. Yep. Also very, very interesting. Talking about what drives a person gitu. And he thinks that what we're all doing is searching for meaning dalam kehidupan. It's not pleasure. It's not pride or superiority. Kan ada banyak tuh ya kayak lini-lini filosofinya gitu, kayak what we believe is something that human beings search for. And I just kind of like his perspective dan dia juga grounding it in his experience waktu berada di concentration camp. Yep. Concentration camp, Jewish concentration camp gitu. Jadi it's both grounded in kind of like these really, really extreme experiences, tapi terus ada kayak psychology, philosophical debrief atau analysis of that experience. Itu gue suka banget. Yang ketiga mungkin yang terbaru ya, yang gue juga lumayan suka. I really like Let Them Theory. Wow. Why? Aku udah baca. Dan wow, oke. Luar biasa ya. Ini mungkin yang lebih kayak recently lah, yang dua itu I've read for a while now by Mel Robbins gitu, but I just think like the frankness and her style of walking us through why letting go and letting people be is such a powerful tool. Itu tuh oke banget karena kita semua udah sering lah dengar kayak let them let go, itu tuh udah sering gitu. Tapi reasoningnya kan untuk bisa kena di hati kita, I think she did quite a good job of that in the book. And it's a good reminder, I think, untuk fase hidup gue sekarang ini sih. Without saying too much, but just kind of like learning how to let things be, let them be gitu. Kenapa? Kamu kayaknya punya respon terhadap buku ini? Iya, jadi aku bisa simpulkan buku kedua dan ketiga juga masuk top 3 aku. Really? Iya. Man's Search for Meaning, Viktor Frankl, dan Let Them Theory sekarang masih di top list yang aku baca dan itu sangat relate dengan kehidupan aku. Right. Tapi buku pertama aku benar-benar belum pernah baca. Yang Inequality tadi dari John Stuart Mill, aku belum pernah baca dan aku yakin juga Maudi pasti kalau baca sekarang feel-nya sangat berbeda ya. Iya, makanya POV yang orang berbeda gitu ya. makanya aku kayaknya mau baca ulang karena I don't know why for a 19-year-old pada saat itu tuh kayak banget, tapi
maybe I'll have a different perspective now gitu. Tapi I would say that kind of changed my perspective then gitu. Kayak itu tuh lumayan turning point. Kalau yang buku kedua Message for Meaning juga di fase aku baca itu memang aku lagi di fase menderita dengan diri aku sendiri kayak. Dan aku belajar bahwa penderitaan juga bagian dari kehidupan ya. Yes. I think Frankl mentioned that you can get meaning from one, a particular work or calling in life. Two, you can get it from a connection that you have with other people. Mungkin your wife, husband, children, family, apapun itu. Terus yang terakhir from suffering, worthwhile suffering. So even in suffering, as long as there's some meaning that you can get out of it, that can make life feel worthwhile gitu. Dia kalau nggak salah ada 3 itu. I don't know if it's a perfect quotation for him. I don't think it is. Tapi kalau nggak salah dia ngomongin 3 itu. And the suffering one is really interesting. Dan dalam konteks penderitaan itu juga menurut aku, even di penjara, even di concentration camp yang sangat ribet itu, dia tahu 2 tahun lagi dia harus punya project apa, dia alasan dia keluar itu seperti apa, dan itu yang kita alami sekarang. Harusnya kalau kita di fase yang lagi desperate sekali, kita tahu fase ini tuh sebenarnya fase kita yang mungkin 2 tahun lagi sedang menunggu kita gitu kan. Nah, siapa yang sedang menunggu kita itu ya kita harus menuju ke sana walaupun sangat-sangat berat. He talks a lot about hope juga. Oh ya, hope. Iya kan? Oh yeah, hope as the thing that adds meaning to your suffering. Emang, it's a good book. Dan Let Them, makanya aku senyum-senyum karena memang selama ini aku selalu mencoba untuk mengontrol opini orang gitu tentang aku, tentang orang di sekitar aku. Tapi dengan mengupayakan ya udahlah biarin aja mereka seperti itu, bukan mengabaikan, tapi kita lebih care atau self care yang terbaik itu menurut aku dengan ya udah let them. Iya. I love that. Teman-teman berkelas, sebelum kita lanjut podcast ini, aku cuma mau bilang info spesial khusus untuk kamu. Mulai hari ini, kamu sudah bisa join membership resmi Suara Berkelas. Kamu bisa dapetin eksklusif summarize dari episode-episode favorit aku di Suara Berkelas. Dan setiap bulannya bakal ada akses eksklusif buat kamu ngelihat behind the scene podcast Suara Berkelas, seperti obrolan aku dengan narasumber off the record, dan hal menarik lainnya yang bakal aku share khusus untuk membership ini. Jadi, kalau kamu merasa podcast Suara Berkelas mengubah cara pandang kamu melihat dunia, feel free untuk join membership Suara Berkelas atau klik link di deskripsi. Sampai jumpa dan jadilah bagian dari perjuangan dan perkembangan Suara Berkelas. Maudi, 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Asik. Pertanyaan pertama dari Chris Crispy. Chris Crispy? Ya, Chris Crispy. Do you think bringing your skills and experience from abroad will be useful in Indonesia for now? Dan apa yang bisa kamu sharing ke anak-anak 20-an tentang pengalaman dan skills kamu? Mungkin pertanyaannya skills apa dulu kali ya? Bisa Karena kalau gue pikir-pikir sebenarnya yang paling valuable itu kan ada beberapa hal. Satu, cara berpikirnya. Mungkin yang kita acquire adalah cara berpikir dan cara mencari solusi terhadap sebuah problem gitu. Jadi lebih kayak structured thinking, problem solving, hal yang sebenarnya sangat bisa di-apply apapun itu masalahnya. Yep. Yang bahaya adalah pada saat kita mungkin membawa sebuah teori dalam konteks yang berbeda, terus kita apply ke Indonesia yang konteksnya tuh beda. Karena there's no one size fits all solution gitu. Jadi tentunya jangan teori yang dibawa, tapi pemikiran and ways of thinking and ways of solving a problem or ways of looking at a problem. Dan yang kedua itu sih kayak knowing how to dig deep, and knowing how to use the curiosity and critical thinking approach to look into any
issue itu yang gue rasa juga penting dan sangat-sangat bisa di-apply gitu. And then I guess adalah hard skills juga yang objectively bisa cukup berguna di konteks manapun, kayak di dunia bisnis, principles of accounting and finance, there are Yeah. just quite literally certain things yang universally applicable. Jadi satu, hard skills yang emang applicable, dan yang kedua lebih ke ways of thinking. Dan kenapa itu applicable? Karena it can function in a variety of context gitu. Makanya kalau misalnya gue ditanya kayak, Maudi kalau belajar filsafat atau political philosophy waktu di S1 nggak kepake dong. Itu. Kan ada ya kayak Iya, atau iya. kayak apapun itu jurusan kita ya selama S1. Kok jadi nggak kepake, sekarang jadi penyanyi atau sekarang jadi Iya. pebisnis, apa hubungannya gitu. Dan gue tuh selalu percaya bahwa pada saat kita sekolah kita tuh belajar cara untuk belajar. Kita belajar cara untuk berpikir, kita belajar cara untuk menganalisa dan mencari solusi, mengupas sebuah isu, mengupas sebuah titik permasalahan, dan abis itu gimana caranya kita merespon dengan cara yang terstruktur dan logis dan apapun itulah, kritis. Yep. Wah, dan itu besar, itu sebenarnya yang kita dapatkan dari S1 atau dari pendidikan idealnya gitu. Supaya ruang aplikasinya luas. Mau nanti masalahnya baru, kita bisa menggunakan otak yang sama atau toolkit yang sama gitu. Gak tahu sih ini Chris Crispy, apakah Chris ini Crispy. harapan yang kamu jawaban yang kamu harapkan? Karena justru menurut aku hard skills-nya tuh malah bukan itu sih yang jadi emphasis buat aku gitu. Kalau secara applicability. Itu ya Chris Crispy ya. Chris Crispy, thank Harusnya you for your aman ya. crispy question. Oke, kita ke pertanyaan kedua dari ALDWYSS. ALDWYSSS. ALDWSSS. Aku nggak tahu nama panjangnya apa, tapi itu mungkin ya. All do yes mungkin ya. Kak, solusi buat yang mau improve jadi lebih baik, tapi di lingkungan aku yang sama sekali tidak mendukung, terutama dari sisi keluarga. Mohon sarannya Kak Maudi, terima kasih. Wow, Itu itu kayaknya sebenarnya kalau ada kamu di depan aku akan bertanya banyak dulu. Karena banyak konteks yang aku missing ya. Yang dimaksud dengan keluarga kurang mendukung itu misalnya seperti apa dan lain-lain. Tapi mungkin kalau kita ngomong general gimana ya Bilal? Ya sebisa mungkin memang mencari atau memposisikan diri kamu di ranah atau spaces lain yang kamu bisa temukan di luar dari lingkungan kamu sekarang gitu, supaya budaya-budaya tumbuh itu mungkin bisa menular ke diri kamu gitu, atau di luar itu mungkin kamu bisa create that own space gitu, dan mengajak teman-teman sefakultas atau apa untuk bikin kayak forum diskusi atau bikin inisiatif tertentu. I just feel like surrounding yourself with like-minded people itu sangat-sangat membantu kamu tumbuh because it feels natural. bener. Jadi it's a social context dan bukan sesuatu di mana kamu tuh kayak, aduh gue harus tumbuh nih, gue harus kayak improve myself gitu. The improvement happens as a sub outcome of hanging out and being around people who inspire you and who make you wanna grow gitu. Jadi satu itu sih, cari tempat-tempat seperti itu. Yang kedua, I believe in the power of just action and just doing things as something that propels growth. Jadi kalau ada sesuatu yang kamu udah lama pengen lakukan, apapun itu, coba lakuin aja. Ambil aja kelas itu, ikut aja organisasi itu, datang aja ke meeting pertama.
you know, and it's like these small little things yang sebenarnya tadinya kamu ragu, kamu agak berat ngejalaninnya, tapi kamu you do it anyway. That's really confidence building. Dan itu tuh akan menggulir ke hal-hal lain yang tiba-tiba kamu ngerasa gue udah improve banget ya in the last year. Just by saying yes to things, just by doing things that you were scared of doing. Just by saying yes to action and no for rejection. Yes, just by saying yes to action. Oke, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan terakhir dari followers kita. Fatia_PTR. Bagaimana cara Kak Maudy mengendalikan emosi yang selama ini lingkungan tidak support Kak Maudy? Mengendalikan emosi ya. Mengendalikan emosi ya. Mungkin yang menarik di sini adalah step awal dari mengendalikan emosi adalah tidak mengendalikan emosi. Bentar. Ini kalau ada clipper langsung pakai musik. La. Dalam arti emosi itu kan perasaan. Kita harus berikan ruang dulu untuk perasaan itu. Oke. Berikan ruang itu bukan berarti kita terus udah bereaksi ya. Tapi kita berikan ruang untuk kita mengenal perasaan itu dulu. Karena adalah masa-masa di mana aku merasa sangat marah atau punya ketidaksukaan terhadap sesuatu, ketidakpuasan terhadap sesuatu, dan kadang-kadang pada saat aku memberikan ruang, kenapa ya aku sesedih ini, semarah ini? Apakah ini adalah akumulasi terhadap sesuatu yang udah aku alamin? Apakah ini tuh sebenarnya sesuatu yang lebih dalam, hubungan aku dengan orang siapa? Apakah ada ketidakselarasan dalam hidup aku yang sebegitu besarnya sampai kok aku emosinya meluap-luap melebihi apa yang menurut aku tuh proporsional gitu. Dan kita baru bisa mengenal emosi kita kalau kita biarkan emosi itu ada. Biarkan dia hadir sepenuhnya dulu. Tanpa kita apa-apain tapi kita baca, kita terima aja. Jadi mungkin itu yang menarik. Caranya adalah membiarkan dia ada. I'm very angry. I can feel how angry I am. Baru dari situ kamu olah lagi. Kenapa ya? Kira-kira. Yeah. Almost like having the internal dialogue and being curious with yourself. Kenapa kira-kira gue merasakan sekuat ini? Dari situ biasanya analisa kita tuh terbagi antara perasaan yang ada dan bisa gue convert jadi action, dan perasaan yang gue akan work internally, misalnya entah go to therapy atau ngobrol sama temen, tapi ini sesuatu yang sebenarnya hal lain nih, kayak something else yang mungkin gak sepenuhnya valid dalam konteks ini, tapi valid on a bigger scale. Dari situ barulah kamu bisa berpikir action plan-nya apa, reaksi kamu terhadap perasaan itu akan seperti apa. Karena perasaan itu selalu boleh hadir dan ada. Tapi aksi dari perasaan itu yang ada benar salahnya. Wah, bagus itu. Bagus ya? Quotable ya? Quotable. Ya, quotable sekali. Emang emosi itu emang ada, dia ada di sana. Tapi aksi selalu boleh, selalu valid. Tapi aksi yang kita ambilnya itu yang sebenarnya there is such a thing as benar, salah, dan optimal, tidak optimal tuh dari aksinya. Jadi listen to your own emotions, olah dulu, bagi mana yang kayaknya actionable, mana yang kamu harus, ini ada something nih yang harus kamu figure out dulu, kamu healing dulu, apapun itu, baru kamu keluarin misalnya action plan, aksinya dari emosi itu apa sebenarnya, setelah udah agak lebih clear. Luar biasa. Dalam sekali, dan aku jarang dengar itu. Terima kasih Maudy. Terima kasih Fatia sudah bertanya. Thank you Fatia. Terakhir dari aku, agak nodong tapi it's okay. Takut. The worst advice yang pernah Maudy Ayunda dengar. Aduh, jujurnya ini susah lagi. The worst advice. Aku boleh
berpikir sebentar ya, 1 Boleh, menit. boleh. The worst advice. Damn. Oke. Oke, boleh. Boleh, silakan. Bahwa passion is something that you find. Sebenarnya bukan advice, tapi ini tuh kayaknya sesuatu yang udah kita anggap sebagai sebuah kebenaran gitu, bahwa passion atau panggilan dalam hidup itu sesuatu yang kita temukan, harus kita gali, kita hadir sudah dengan passion itu dalam hidup ini, dan kita hanya perlu menggali itu apa, dan kita hanya perlu menemukan itu apa. Pada saat aku mempercayai perspektif tersebut, aku tuh jadi frustrasi, karena kok nggak nemu-nemu. Passion ini apa sih? Dan ternyata passion tuh aku juga ngerasa berubah-berubah. Kayak dulu tuh aku tuh suka banget kayak main teater, musik. Tapi kok begitu dalam konteks pekerjaan gitu ya, rasanya gak se-passionate itu misal. Ada lah naik turunnya. Jadi ternyata passion tuh berubah-berubah ya gitu. So I really have changed my mind about that. I think passion is something that you can build from action. Jadi bisa banget kita tuh sebagai manusia, mungkin kita nggak ada passion inside us calling very very deep. By the way, kalau ada yang begitu juga totally fine. Tapi it doesn't apply to everyone. Dan ada mungkin orang-orang yang ya mereka memilih untuk melakukan hal-hal yang they're good at aja, tapi lama-lama menjadi passion. Pada saat mereka membentuk karir mereka sedemikian rupa, sampai akhirnya I'm really invested in this and I'm really passionate about this space because I've learned more about it and I also have the capacity to change and influence this space. Dan itu kan baru bisa dijalanin setelah orang itu ngejalanin proses itu beberapa tahun mungkin, beberapa lama mungkin. And why this is important is because I think aku tuh cuma takut anak-anak teman-teman di luar sana itu jadi misalnya cepet pindah kerja karena mereka ngerasa this is not my passion. Cepet pindah kerja sih no problem ya, tergantung. Tapi misalnya 3 bulan udah nggak passionate nih gitu. Ada yang seminggu sekarang. Really? Iya, seminggu langsung pindah kerja. Atau seminggu gitu. Kalau kita filosofinya itu adalah passion tuh sesuatu yang dibangun, kita tuh jadi nggak semudah itu bilang bahwa ini passion atau bukan. Karena membangun itu perlu waktu. Testing itu perlu waktu. Is this where I'm meant to be? Apakah passion gue itu bisa dibangun di space ini? It's something that I've learned throughout the way. Karena dulu-dulu gue selalu kayak, kok gue belum nemu sih? Jadi frustrasi sendiri. Gitu. And I feel so much more empowered that now I feel like passion tuh butuh waktu dan passion tuh sesuatu yang dibangun. Wow. Bukan dicari. Bagus sekali. Terima kasih Maudy atas waktunya. Aku Thank senang you, sekali Bilal. ngobrol 1 jam lebih bareng Maudy. Dan karena ini adalah bagian dari manifestasi aku ingin kasih buku pertama aku, Judul Inspirasi. Ini adalah buku yang aku tulis 7 tahun lalu ketika masih kuliah, dan aku biasanya akan mengirim atau memberikan buku itu kepada orang-orang yang percaya pada mimpi, pada manifestasi, dan aku harap ini adalah kenang-kenangan yang berarti bagi Maudy Ayunda. Terima kasih. Thank you Bilal, thank you. Terima kasih. Learning to live, living to learn. Akan aku baca. Ini hebat banget kamu nulis waktu kuliah. Yap. Wow. Dan baru publish 3 tahun lalu. Oh oke, jadi kamu nulis pada saat kuliah terus kamu Jurnal kayak kuliah gitu. Jadi mengedit kayak ulang dan proofread ulang. aku janji pada diriku sendiri, selain skripsi setelah lulus aku ada buku pegangan aku gitu, pegangan hidup. Ini skripsi, tapi ini pegangan hidup. Dan ini biasanya, even waktu itu aku juga sempat kasih ke Mbak Adi Lestari, Mbak Radit dan segala macam, karena menurut aku bagian di manifestasi aku ngobrol sama orang-orang keren seperti kalian. Terima kasih. Bilal. Thank you for coming to Suara Berkelas. Sehat terus. Terima kasih semuanya.